Oke, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal ngebahas salah satu hukum yang paling bisa dibilang kontroversial dari 48 hukum kekuasaannya Robert Greene. Hukum yang benar-benar nantang konsep kita soal kerja keras dan penghargaan. Oke, kita langsung aja ke intinya ya. Hukum ini simpelnya bilang gini, dengan memanfaatkan hasil kerja orang lain, Anda tuh nggak cuma hemat waktu dan energi, tapi juga bisa menciptakan citra seolah-olah Anda tuh super efisien dan gerak cepat. Anda bakal kelihatan kayak dewa di antara manusia biasa. Dan ini nih bagian yang paling nyelekit. Tujuannya bukan cuma efisiensi, tapi soal warisan. Ini tuh strategi yang ya cukup kejam, yang didesain buat mastiin nama Anda lah yang bakal diingat sejarah, sementara orang-orang yang banting tulang di belakang layar, ya pelan-pelan dilupakan. Nah, di pembahasan kali ini kita akan lihat gimana hukum ini berjalan di dunia nyata. Mulai dari kisah tragis seorang jenius yang karyanya dibajak, lalu kita pindah ke para maestro yang jago banget mainin harbi, kita pahami filosofi di baliknya, dan yang paling penting, kapan justru kita harus melakukan sebaliknya, yaitu ngasih pujian ke orang lain. Buat ngerti betapa bahayanya kalau kita mengabaikan hukum ini, kita harus mulai dari kisah tragis Nikola Tesla. Seorang penemu yang brilian banget, yang karyanya mengubah dunia, tapi sayangnya dia sendiri nggak pernah dapat pengakuan yang layak. Coba bayangin deh, seorang jenius muda, Nikola Tesla, nyampe di New York penuh harapan, bawa surat buat idolanya Thomas Edison. Dia langsung dikasih tugas buat benerin dinamo Edison yang waktu itu masih primitif, dan dia nerima tantangan itu dengan semangat 45. Nah, disinilah ceritanya jadi makin menarik. Edison nawarin Tesla imbalan $50.000, jumlah yang gila-gilaan banyaknya zaman itu. Kalau dia bisa mendesain ulang dinamo itu sampai sempurna. Padahal Edison nganggep itu mustahil, cuma bercandaan doang. Dan ini dia pengkhianatan yang luar biasa. Tesla yang udah kerja mati-matian siang malam malah diketawain. Ini adalah momen pertama dan paling fatal di mana hasil kerja keras Tesla dieksploitasi sama orang yang cuma mau ambil untungnya aja. Sayangnya, ini jadi kayak pola yang terus berulang. Setelah Edison, ada Westinghouse. Awalnya sih dukung sistem AC-nya Tesla, tapi karena ditekan investor, perjanjian royalti yang gede buat Tesla dibatalin gitu aja. Terus muncul Marconi yang kita kenal sebagai penemu radio, padahal dia pakai patennya Tesla. Tesla terus berinovasi dan orang lain terus mengambil hasilnya. Puncaknya itu di tahun 1917, waktu ditawarin medali Edison, penghargaan tertinggi, Tesla nolak dengan kata-kata setajam ini. Dia meninggal dalam kemiskinan, seorang jenius yang karyanya menerangi dunia, tapi dia sendiri nggak pernah dapat pujian atau kekayaan yang semestinya jadi hak dia. Oke, sekarang kita tinggalin dulu kisah tragis Tesla. Kita lihat sisi sebaliknya, mereka yang jago banget menguasai hukum ketujuh ini. Dan siapa lagi kalau bukan orang yang jadi lawannya Tesla, yaitu Thomas Edison sendiri. Nah, ini dia beda kuncinya. Edison itu nggak terlalu peduli sama penemuannya. Dia lebih peduli sama siapa yang punya hak patennya. Caranya simpel. Dia lihat tren, rekrut orang-orang paling pinter buat ngerjain bagian teknisnya, terus dia pastiin namanya yang tercantum di paten. Contoh yang lebih brutal ada di sejarah penaklukan. Balboa itu kerja keras bertahun-tahun, menderita, demi nemuin kekayaan kerajaan Inca. Pizarro bawahannya cuma nunggu momen yang pas, nyingkirin Balboa, terus ngambil semua hasilnya buat diri sendiri. Dia menuai hasil dari ladang yang gak pernah dia tanam. Dan ini gak cuma terjadi di dunia sains atau perang loh. Seniman Peter Paul Rubens itu jagonya. Dia bisa dibilang punya pabrik lukisan. Dia rekrut spesialis buat tiap detil lukisan, tapi kalau ada klien penting datang, dia pastiin cuma dia yang kelihatan lagi kerja. Hasilnya, reputasinya jadi kayak jenius yang produktifnya gak masuk akal. Oke, kita udah lihat contoh-contohnya. Sekarang, yuk kita bedah filosofi inti di balik strategi yang ternyata efektif banget di dunia kekuasaan ini. Ada sebuah dongeng kuno yang ngegambarin ini dengan sempurna. Si kura-kura yang cerdik itu nggak coba ngalahin gajah dan kuda Nil pakai otot. Malah, dia ngakalin mereka supaya saling tarik-menarik, terus dia yang ngaku menang. Intinya bukan soal kekuatan, tapi soal kecerdasan buat manfaatin kekuatan orang lain. Robert Greene sendiri pakai metafora yang kuat banget, burung bangkai. Di rimba kekuasaan ada pemburu, tapi ada juga pemakan bangkai yang lebih cerdik. Mereka biarin yang lain ngerjain bagian yang bahaya, terus mereka datang buat nikmatin hasilnya. Pesannya jelas, dunia ini predator, dan ini adalah taktik buat bertahan hidup.
Tentu aja, ada cara yang lebih elegan buat ngemas hukum ini. Isaac Newton pernah bilang dia bisa melihat lebih jauh karena berdiri di atas bahu para raksasa. Shakespeare juga nggak bikin ceritanya dari nol, dia banyak minjem plot dari sejarawan. Ini soal membangun di atas pengetahuan yang udah ada, bentuk yang lebih bisa diterima secara sosial dari hukum yang sama. Oke, sampai sini mungkin hukum ini kedengeran sinis banget ya. Tapi sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting dan paling cerdasnya. Ada saat-saat di mana ngambil pujian itu justru langkah yang salah total. Jadi, coba kita tanya langsung. Apakah strategi ini harga mati? Jawabannya jelas, enggak. Kalau kita pakai hukum ini secara membabi buta, ini bisa jadi bumerang yang bahaya banget. Nah, ini dia jebakannya. Kalau posisi Anda belum kuat, terus Anda coba-coba ngambil kredit kerjaan orang lain, Anda bakal kelihatan licik dan gak bisa dipercaya. Dan yang paling fatal dari semuanya, mencuri panggung dari atasan Anda. Itu cara tercepat buat karir Anda tamat. Henry Kissinger itu masternya pembalikan strategi ini. Dia tahu jalan menuju kekuasaan pas kerja buat Presiden Nixon itu bukan dengan nyaingin dia. Sebaliknya, dia biarin Nixon yang dapat semua pujian buat diplomasinya yang brilian dengan Tiongkok. Dengan bikin bosnya kelihatan hebat, Kissinger jadi orang yang gak tergantikan. Nah, begitu posisinya udah aman, barulah dia bebas nerapin hukum 7 ini ke bawahannya. Kasih pujian ke atas, ambil pujian dari bawah. Jenius. Dan kutipan dari Bismarck ini ngerangkum kecerdasan di balik hukum ini. Pada akhirnya, ini bukan cuma soal nyolong kerjaan orang, ini soal efisiensi. Kenapa harus susah-susah bikin kesalahan dan kerja keras dari nol, kalau kita bisa belajar dari dan memanfaatkan pekerjaan, bahkan kesalahan orang lain? Pertanyaan yang provokatif, dan jawabannya akan menentukan siapa yang dikenang dan siapa yang dilupakan.